Oke, Samsung Galaxy A34 5G. Gimana nih kualitasnya? Kalau namanya sih, ini harusnya jadi penerus HP 4 jutaan Samsung tahun lalu yang fiturnya ramai banget, namanya The Galaxy A33 5G. Tapi jangan ketipu guys, walaupun ini namanya mirip, sebenarnya ini HP yang beda banget. Dan jauh lebih seru kalau dibandingkan dengan Galaxy A33 5G. Soalnya ada banyak banget yang diimprove di sini, sampai-sampai tipe HP-nya berubah dan beda banget kalau dibandingkan dengan A30 yang dulu-dulu. Tapi sebelum kita bahas kualitasnya, jangan lupa like dan subscribe dulu guys untuk bantu channel ini berkembang ke depannya. Thank you banget. Oke, setelah pakai HP-nya selama 1 minggu, bisa gue bilang sih ada 3 hal yang ngebuat HP ini jadi tipe HP yang berbeda banget kalau dibandingkan dengan A30 yang sebelum-sebelumnya. Yang pertama itu adalah dari ukurannya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya mereka ganti ukuran layar guys, dari 6,4 inch jadi 6,6 inch. Dan itu akhirnya ngebuat ukuran bodinya juga ikut berubah dari HP yang cukup compact jadi HP yang lumayan besar sekarang. Bahkan ukurannya hampir mendekati S70 series yang biasanya jadi Galaxy A terbesar dan termahal di Galaxy A. Yang kedua, tampilannya sekarang udah berubah banget. Kalau dulu Galaxy A itu punya desain khususnya sendiri, sekarang Galaxy A34 ini desainnya itu dibuat mirip dengan Galaxy S. Sebenarnya ini bukan kali pertama ya guys ya, desain Galaxy A dibuat mirip dengan Galaxy S. Tapi bisa gue bilang yang satu ini tingkat kemiripannya itu super tinggi, sampai-sampai baru bisa dibedain kalau kita pegang HP-nya, lihat bezelnya atau hafal warna-warnanya. Ketiga, selain desain dan ukurannya yang udah beda, sekarang kualitas layarnya juga udah beda banget lah kalau dibandingkan dengan A30 yang kemarin-kemarin. Gue bilang kayak gitu karena sekarang tampilan dan kualitasnya jauh lebih bagus. Sekarang bezelnya kelihatan lebih rapi ya guys ya. Dagunya itu udah nggak besar lagi karena ukuran bezel bawahnya lebih simetris dengan yang lainnya. Terus sekarang animasi gerak gambarnya juga lebih halus karena refresh rate-nya dinaikin jadi 120 Hz dari sebelumnya cuma mentok di 90 Hz doang. Dan itu kasih efek yang cukup besar, soalnya itu ngebuat tampilannya sekarang kelihatan lebih satisfying di mata. Oh ya, karena layarnya lebih besar, multimedia experience-nya juga terasa lebih asik di sini. View yang lebih besar juga ngebuat dia jadi HP yang lengkap untuk nikmatin konten-konten. Soalnya dari awal kan panel layarnya emang udah bagus ya guys ya, udah AMOLED. Dan speakernya juga udah mantep. Soalnya dia pakai dual speaker yang keluaran suaranya bagus, jadi bisa ngebuat experience-nya terasa lebih hidup lah. Dan 3 hal tadi ngebuat HP ini tipenya berubah banget ya guys ya. Dari HP compact mid-range yang kaya fitur, berubah jadi HP besar yang mirip HP high-end, tapi tetap kaya fitur. Bagus atau enggaknya ini balik lagi ke selera masing-masing. Tapi kalau kalian suka nonton-nonton, sosmedan atau main game di smartphone, bisa gue bilang Galaxy A34 ini bakalan terasa lebih asik dibandingkan dengan A30 yang sebelum-sebelumnya. Dan untuk gaya-gayaan juga HP ini lebih oke, soalnya sekarang tampilannya kan udah kayak smartphone high-end. Oh ya, tipe-tipe HP kayak gini tuh bakalan terasa lebih nikmat lagi guys dipakainya kalau misalkan kita pasangin SIM card live on. Soalnya itu ngebuat kita bisa internetan suka-suka tanpa perlu ribet mikirin masalah kuota atau pulsa, yang otomatis ngebuat experience-nya jadi lebih asik lagi. Di live on ini kita dikasih power penuh guys untuk kontrol paket data besar tanpa batasan, tanpa sistem pulsa-pulsaan, dan dengan harga yang terjangkau. Jadi kita bisa bebas ngegame, streaming film, atau sosmedan tanpa harus ribet mikirin kuota. Terus kita juga dikasih power penuh untuk rollover sisa kuota kita sampai 1000 GB. Jadi kalau kuota bulan ini masih ada yang sisa, kuotanya itu nggak akan ada yang hangus. Karena kuota kita bakalan dibawa otomatis ke bulan-bulan berikutnya dan tetap masih bisa dipakai lagi. Satu hal lagi yang gue suka dari Live On, kalau misalkan provider lain nyediain paket darurat yang berbayar, Live On justru kasih kita paket darurat sampai 3 GB yang otomatis aktif pas kuota kita bener-bener udah habis. Bahkan mau nelpon atau SMS ke semua operator juga dikasih gratis sama Live On. Pokoknya Live On ini kasih kita power penuh ya guys ya, untuk ngejalanin gaya hidup digital kita jadi lebih leluasa. Jadi langsung aja guys, cobain sensasi internetan tanpa mikirin kuota bareng Live On. Linknya udah gue taruh di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut lagi ke HP-nya. Untuk setup performa, setidaknya ada 3 hal penting di sini. Pertama, kalau dulu varian terendahnya itu punya RAM cuma 6 GB, sekarang semua variannya RAM-nya sama, yaitu 8 GB dengan storage sampai 256 GB. Jadi nggak ada varian yang RAM 6 GB lagi. Kedua, sama kayak Galaxy S, Galaxy A34 ini juga dapat treatment software yang spesial, di mana dia dapat layanan update software sampai 5 tahun. Ketiga, sekarang prosesor juga lebih oke. Kalau sebelum-sebelumnya mereka pakai
pakai Exynos 1280, sekarang Galaxy A34 ini udah pakai Dimensity 1080 yang performa gamingnya lebih oke. Sebenarnya tenaganya cuma beda sedikit, soalnya bedanya paling cuma belasan persen doang. Tapi kalau dipakai langsung, efeknya ternyata terasa banget. Pertama karena layarnya punya refresh rate yang lebih besar. Sekarang di sini performa kesehariannya terasa lebih responsif dibandingkan dengan Galaxy A33. Selain performanya terasa lebih cepat, sekarang animasi atau gerakan gambarnya kelihatan lebih smooth, jadi kelihatan lebih enak aja di mata. Kalau dipakai untuk ngegame juga ini terasa lebih komplit. Kalau dulu kan di Galaxy A33 PUBG belum bisa di 60 fps, sedangkan di sini tuh settingannya udah kebuka. Untuk performanya sendiri udah terhitung oke banget. Mobile Legends dan PUBG udah bisa running di 60 fps dengan baik. Sedangkan untuk Genshin di grafis highest dia udah bisa running di 20 sampai 30 fps yang menurut gue udah lumayan banget untuk HP all rounder kayak gini. Oh ya, kalau dipakai untuk ngegame ini daya tahan baterainya juga awet banget guys. Kemarin ini gue pakai untuk push rank Mobile Legends selama 4 jam dan ternyata sisa baterainya itu masih sisa banyak banget. Bahkan setelah streaming YouTube 1 jam pun baterainya itu masih sisa sampai 14%. Sedangkan kalau dipakai untuk kegiatan normal sehari-hari dia bisa bertahan selama 8,5 jam dan itu gila banget. Itu pun gue pakainya tanpa wifi dan dark mode guys. Jadi kalau misalkan kalian pakai HP ini pakai dark mode, konekin dia ke wifi atau bahkan aktifin baterai savernya, ada kemungkinan daya tahan baterainya bisa lebih lama lagi, bahkan mungkin bisa sampai 1,5 hari lebih. Sedangkan untuk pengecasannya HP ini support 25 watt super fast charging yang butuh sekitar 1 jam lebih sedikit untuk full charge dari lowbat. Chargernya sendiri harus kalian beli sendiri karena itu nggak ada dalam paket penjualannya. Kalau kalian bingung belinya di mana, langsung aja cek di kolom deskripsi. Gue udah taruh di situ, harganya sekitar 180.000, jadi langsung dicek aja. Terakhir untuk kameranya bisa dibilang ini HP termurah Samsung yang dapat label Nightography. Secara spek sih sebenarnya nggak terlalu banyak berubah karena speknya masih sama dengan Galaxy A33 5G yang tahun lalu. Tapi katanya sih peningkatan kemampuan low light atau fitur Nightography-nya itu ada dari sisi softwarenya atau di image processing-nya. Dan pas gue cobain ternyata itu hasilnya cukup efektif banget. Gue bilang kayak gitu karena dulu di Galaxy A33 kan hasil low light-nya itu punya detail yang agak kurang mantep guys. Sedangkan di Galaxy A34 ini sekarang ketajamannya jauh lebih tegas. Bahkan hasil 2 kali zoom di tempat yang remang-remang sekalipun detailnya masih tetap terasa tinggi. Level noise-nya juga rendah kalau dibandingkan dengan foto A33 yang dulu gue ambil, dan itu lumayan buat kaget sih soalnya impact upgrade software aja ternyata bisa sebesar ini. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan sih kualitas fotonya menurut gue masih normal-normal aja ya guys ya. Soalnya ketajaman, warna, dan dynamic range-nya itu nggak ada yang mind blowing atau terlalu wow, biasa-biasa aja. Untuk daily update gue rasa ini udah super cukup, aman banget. Tapi kalau kalian demand high quality content, minimal kalian ambil Galaxy A54 aja, soalnya itu fitur kameranya jauh lebih super. Oke, untuk videonya HP ini bisa record sampai 4K 30 fps dan 1080p 60 fps guys. Sekarang jam 4:30 sore, gue lagi jalan-jalan keluar sambil nyari takjil. Jadi kalian bisa nilai gimana kualitasnya dan juga kestabilannya seperti apa, warna, detail, dan lain-lainnya seperti apa. Tadi juga gue udah coba jalan untuk ngetes kestabilannya, seperti kalian tahu dia punya OIS kan. Dan tadi pas gue cobain jalan, ini hasilnya cukup terhitung stabil ya, walaupun emang gak ada software image stabilization-nya. Jadi dia mengandelin dari kameranya doang OIS, tapi hasilnya menurut gue masih oke banget karena nggak terlalu shaky dan juga masih terhitung stabil. Overall sih gue rasa hasilnya udah terhitung oke lah ya untuk harga 4 jutaan, karena emang jarang sih sekarang HP 4 jutaan yang bisa ada image stabilization-nya di 4K. Jadi ini OIS ini emang ngebantu banget sih untuk membuat video jadi stabil, terutama untuk kelas harga segini menurut gue udah lumayan banget. Oke, untuk harganya sendiri Galaxy A34 ini harganya itu masih sama dengan harga rilisnya Galaxy A33 yang tahun lalu, karena mereka sama-sama start di 4,9 juta. Dan menurut gue itu lumayan banget, soalnya kan improvementnya emang beneran terasa di sini, terutama dari sektor desain, layar, kamera, dan juga performa. Yang akhirnya ngebuat Galaxy A34 ini jadi HP all-rounder yang lebih komplit dibandingkan dengan Galaxy A30 yang tahun-tahun lalu atau yang sebelum-sebelumnya. Bahkan di kelas harganya yaitu di bawah 5 juta, gua rasa ini salah satu all-rounder yang paling recommended juga. Kalau kalian bingung pilih ini atau Galaxy A54, setelah gue cobain sih bisa gue bilang Galaxy A34 ini dia tuh unggul di ketahanan baterai, lebih awet, layarnya juga lebih besar. Terus yang ketiga juga dia punya performa yang gak jauh beda dengan Galaxy A54. Jadi kalau kalian lebih sering sosmedan, binge TV series, streaming, nonton-nonton, atau main game, gue rasa sih Galaxy A34 ini lebih recommended. Tapi kalau
kalian ngincer kualitas kamera yang bisa hasilin konten yang maksimal, atau juga pengen HP yang bodinya itu mirip banget dengan Galaxy S, baru deh gue saranin kalian ambil Galaxy A54. Tapi itu menurut gue doang sih guys. Kalau menurut kalian kira-kira gimana guys Galaxy A34 ini? Apakah ini HP yang bagus atau gimana? Coba aja langsung komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe guys video ini, biar nanti kita bisa ketemu lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih banget udah nontonnya guys ya. Ciao.